أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. Ikhwan dan akhwat sekalian, pertama-tama saya haturkan bela sungkawa dan ungkapan duka yang dalam kepada segenap pecinta dan pengikut Rasulullah dan keluarga Rasulullah atas syahidnya pemimpin kaum mukminin dan penghulu para muttaqin Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abi Talib alaihissalam. Terkhusus ungkapan bela sungkawa bersama-sama kita haturkan kepada sahibul asri wal zaman, hajalallahu ta'ala farajahu syarif, juga kepada wali amril muslimin hafizahullah, dan kepada kalian yang hadir di tempat yang penuh berkah ini. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ikhwan dan akhwat sekalian, di malam yang amat mulia, malam istighfar, malam taubah, juga malam pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogyanya kita mengetengahkan dan membahas hal-hal yang tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga bisa menjadi semacam pengingat dan mau'idhah untuk kita semua, agar kita bisa mempersiapkan jiwa, pikiran, dan hati kita untuk melewatkan dan memanfaatkan setiap detik, setiap saat dari malam mulia ini. Pada kesempatan ini, pada kesempatan malam hari ini, dengan izin Allah saya ingin menjelaskan tema tentang dosa dan dampak serta pengaruhnya ke atas manusia. Ikhwan sekalian, dosa biasa diartikan sebagai praktek pelanggaran terhadap perintah atau larangan Allah yang dilakukan oleh seseorang dengan kehendak dan juga dengan sengaja. Dengan kehendak artinya ia melakukannya bukan karena dipaksa, dan sengaja maksudnya ia melakukannya bukan karena lupa. Itu makna yang paling umum yang biasa kita dengar dan biasa disampaikan berkenaan dengan arti dosa. Makna seperti ini biasanya dirujuk kepada salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya mereka yang melanggar
perintah Allah, waspada, akan tertimpa oleh fitnah atau tertimpa oleh siksa yang pedih. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum menganalisa makna doa seperti ini, barangkali juga mengkritik dan memberikan koreksi terhadap makna tersebut, saya ingin menyampaikan bahwasanya dosa adalah momok terbesar bagi perjalanan manusia menuju kehidupan ukhrawinya. Betapa banyak orang-orang yang selama hidupnya mengikhtiarkan untuk berbuat baik, namun pada saat yang sama dia lupa, dia lalai untuk juga menghindarkan dirinya dari melakukan dosa. Itu yang mungkin menjadi pola dan gaya hidup sebagian dari masyarakat. Melakukan kebaikan pada saat yang sama juga melakukan dosa. Hal unik yang kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita. Padahal para urafa kita mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan pada saat yang sama juga melakukan beragam dosa, tak ubahnya seperti seorang petani yang bersusah payah mengeluarkan banyak biaya, menyewa pekerja, menyewa buruh, mengeluarkan biaya untuk pembenihan, bersusah payah untuk menanam, menyirami tanaman. Namun pada saat yang sama dia tidak mencoba mengenali dan membasmi hama di ladangnya. Sehingga hama yang selalu mengintai tanaman pada ujungnya merusak apa yang diikhtiarkan oleh petani tersebut. Kondisi seperti ini yang dialami oleh banyak orang menandakan bahwa ada yang salah di dalam pemahaman sebagian masyarakat, termasuk di dalamnya kita, di dalam memahami berbagai konsep keagamaan. Ada yang salah di dalam menafsirkan berbagai konsep keagamaan, termasuk ketika mereka mencoba untuk memaknai apa itu dosa. Kita tahu bahwa banyak di antara masyarakat yang mungkin pemahaman keagamaan mereka bisa dikatakan tergolong dangkal, tidak utuh, memahami sesuatu secara parsial, sepenggal-sepenggal. Kedangkalan di dalam pemahaman berkenaan dengan berbagai konsep keagamaan terkadang mengantarkan dia melakukan penafsiran yang salah. Sekali lagi, termasuk ketika ia mencoba untuk memaknai apa itu dosa. Akibat dari apa yang disebut dengan talqin atau indoktrinasi yang dilakukan
oleh berbagai anggota masyarakat, terbentuk di benak dan di hati umumnya mereka bahwasanya apa yang disebut dengan dosa adalah semata-mata masalah melanggar perintah atau larangan Tuhan, dan tidak pernah mengkaitkan masalah dosa dengan kejahatan yang bisa merusak, menghancurkan, atau bahkan membinasakan pelakunya. Mereka percaya bahwa dosa hanyalah terkait dengan masalah bahwa di sana ada Tuhan yang tidak suka Anda melakukannya, bahwa Tuhan tidak menyukai Anda melakukan hal itu, titik, tanpa menghubungkannya dengan fakta bahwa perbuatan dosa adalah sesuatu yang menghancurkan, membahayakan, merusak kehidupan seseorang, apakah kehidupan personalnya, kehidupan keluarganya, atau kehidupan sosialnya. Sekali lagi hanya permasalahan bahwa di sana ada Tuhan yang tidak menghendaki Anda melakukannya. Apakah pemahaman seperti ini benar? Apakah pemahaman seperti ini salah lebih tepatnya? Tentu tidak salah. Bahwa dosa memang bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah, itu pasti. Namun demikian makna ini bukanlah makna yang cukup, bukanlah makna yang lengkap, bukanlah makna yang sempurna. Kekurangan di dalam memaknai dosa ini menimbulkan komplikasi, teman-teman, menimbulkan problematika. Dari satu sisi terkesan di benak manusia bahwasanya Tuhan adalah zat adi penguasa yang punya perintah, punya larangan, dan harus dipatuhi, titik. Dari satu sisi terkesan seperti itu. Ketika dosa itu adalah masalah melanggar keinginan Tuhan, ya berarti memang di sana ada adi penguasa yang harus diikuti dan dipatuhi. Dari sisi lain, ketika dosa dimaknai seperti itu, maka manusia akan mengalami kesulitan untuk memahami latar belakang dari keburukan sebuah dosa. Manusia akan sulit memahami kenapa dosa diharamkan, kenapa perbuatan dosa diharamkan. Ada apa dengan pengharaman perbuatan tersebut? Karena masalahnya dikaitkan hanya kaitannya dengan masalah kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki Anda melakukannya atau tidak melakukannya. Sehingga orang tidak lagi berpikir, kenapa sih perbuatan-perbuatan tertentu diharamkan? Kenapa sih perbuatan-perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan dosa? Dan betapa hal seperti ini sebetulnya membayangi kehidupan keberagamaan banyak orang, mungkin khususnya kalangan pemuda. Sadar tidak sadar atau mampu tidak mampu, terkadang orang dibayang-bayangi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada dirinya. Kenapa sih ada beberapa jenis makanan yang dilarang? Bukan hanya makanan-makanan itu atau minuman itu juga bisa dinikmati, sesuatu yang juga bisa dirasakan, bisa disuguhkan, bisa dinikmati, terbukti banyak orang menikmatinya. Kenapa sih kita harus melaksanakan sholat subuh di waktu subuh, di waktu fajar? Ya Allah, kalau permasalahannya permasalahan ketundukan kepadamu, masalah ketaatan, kenapa tidak dijadikan saja sholat subuh di jam 7, jam 8 ketika kita sudah fresh, kita sudah bersiap-siap untuk bekerja, secara fisik kita lebih siap untuk melaksanakan ibadah. Kenapa harus bangun di waktu fajar dengan susah payah, dan kalau tidak melakukannya Anda berdosa? Dan demikian seterusnya, banyak pertanyaan lainnya.
Kenapa sih harus mengeluarkan zakat? Kenapa sih harus mengeluarkan humus? Bukannya yang bersusah payah melakukannya adalah kita sendiri. Kita banting tulang untuk mencari uang sepanjang tahun, tiba-tiba di akhir tahun harus dipungut sedemikian besar, 20% dari sisa keuntungan harus dibayarkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ribuan kenapa lainnya sebetulnya muncul pada diri seseorang dikarenakan dia sejauh ini memahami bahwasanya dosa hanyalah masalah kehendak Tuhan, hanyalah masalah perintah dan larangan Tuhan, perintah yang harus kamu jalankan dan larangan yang harus kamu tinggalkan. Tidak pernah dipahamkan kepadanya bahwasanya dosa sebelum sebagai sebuah pelanggaran, setiap perbuatan dosa adalah sebuah kejahatan yang bisa merugikan dan membahayakan pelakunya, siapapun dia. Dosa sebelum sebagai sebuah bentuk kelancangan terhadap Tuhan adalah sebuah praktek bodoh yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menghancurkan dirinya. Orang yang melakukan dosa layaknya dia mengatakan zalamtu nafsi sebelum mengatakan wa tajarra'tu bijahli. Ketika kita berbuat dosa, Anda sebelum melanggar Tuhan, Anda berbuat jahat terhadap diri Anda sendiri. Anda tengah membahayakan diri Anda tengah menghancurkan, Anda tengah membinasakan diri Anda sendiri. Oleh sebab itu, sebelum mengeluh kepada siapa-siapa, keluhkan dirimu sendiri, katakan zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Baru setelah itu, ya, aku juga lancang terhadap Tuhan. Aku melanggar perintahnya, aku melanggar larangannya. Wa tajarra'tu bijahli. Seharusnya seperti itu pemahaman seseorang tentang dosa, bahwa dosa adalah kejahatan, bahwa dosa adalah perbuatan bodoh. Dosa tidak harus dikaitkan bahkan dengan agama, teman-teman. Tidak harus dikaitkan dengan agama. Karena agama ketika mengharamkan, ketika memerintahkan sesuatu sehingga melakukannya menjadi dosa atau meninggalkannya menjadi dosa, dikarenakan di dalamnya terdapat keburukan bagi pelaku. Dan ketika Tuhan memerintah kita, ketika Tuhan memberikan tuntunan dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, sebetulnya ini tidak muncul dari bahwa dia sebagai penguasa harus diikuti, tidak. Muncul dari rahmatnya, muncul dari kasih sayangnya. Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita, menyayangi kita, sehingga ia mengeluarkan berbagai instruksi dalam bentuk perintah dan larangan dalam rangka kita tidak terjebak di dalam keburukan dosa yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dengan memahami dosa sebagai sebuah bahaya, kerusakan bagi pelaku, maka perintah dan larangan Tuhan adalah tuntunan. Perintah dan larangan Tuhan adalah ekspresi cinta Tuhan kepada kita. Ketika ia menuntun kita bahwa ini loh yang baik untuk kamu, ini loh yang tidak baik untuk kamu. Ini bukan permasalahan kamu harus ikut saya, kamu harus menjaga diri kamu sendiri, dan ini tuntunannya. Itulah kenapa dalam sebuah riwayat yang dinukil dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengatakan, "Lau lam yanhallahu subhanahu
an maharimihi la wajaba an yajtanibahal aqil. Lau lam yanha Allah subhanahu an maharimih, apabila Allah tidak melarang perbuatan-perbuatan dosa, maharim, hal-hal yang diharamkan, seandainya ia tidak melarang dosa-dosa untuk dilakukan, la wajaba an yajtanibahal aqil, setiap orang berakal seharusnya meninggalkan dosa tersebut meskipun tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan permasalahan agama, ini bukan permasalahan kehendak Allah, ini keburukan kamu sebagai manusia yang ingin hidup dan berkembang dan menyempurna baik dalam kehidupan dunia apalagi dalam kehidupan ukhrawi kelak. Anda harus meninggalkannya, Anda harus meninggalkannya meski tidak ada larangan dari Tuhan sekalipun. Ini jelas. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib hendak memahamkan bahwasanya masalah dosa tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Seandainya tidak ada larangan pun layak untuk ditinggalkan. Memang ini keburukan yang harus ditinggalkan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan kenikmatan berupa minuman surga kepada orang yang meninggalkan minum khamar bukan karena Allah. Hadis yang jelas, man tarakal khamra li ghairillahi azza wa jal saqahu Allahu min rahiqin makhtum. Seseorang yang meninggalkan minum khamr bukan karena Allah, Allah akan memberikan hadiah berupa minuman dari surga. Ketika ditanya kenapa hal itu bisa terjadi ya Rasulullah, beliau mengatakan na'am si'anatan li nafsih, karena dia melakukan hal itu untuk menjaga dirinya. Seseorang bukan karena perintah Tuhan, tapi karena dia memahami bahwa khamr adalah sesuatu yang merusak dirinya, menghancurkan dirinya, maka ia meninggalkannya karena itu, bukan karena Allah, tetap Allah akan menganjarnya. Hal seperti ini seluruhnya menandakan bahwasanya dosa sebelum sebagai sebuah pelanggaran adalah sebuah kejahatan yang bisa merusak pelaku. Nah teman-teman, setelah kita memberikan koreksi terhadap makna dosa seperti itu, mari kita mulai membahas beberapa poin terkait dengan permasalahan dosa ini. Ada beberapa hal yang mungkin layak untuk diketengahkan di malam seperti malam ini. Teman-teman sekalian, dosa dalam klasifikasi dan pembagian dasar biasanya dibagi kepada dosa yang bersifat zahir dan dosa yang bersifat batin. Dosa yang bersifat zahir adalah dosa yang dilakukan seseorang dengan organ tubuhnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan kakinya, dan seterusnya. Sehingga manusia bisa menyaksikan, orang lain bisa menyaksikan apa yang dilakukan. Itu yang disebut dengan dosa zahir. Sementara ada dosa dalam kategori dosa batin. Artinya kali ini dosa tidak dilakukan dengan organ tubuh. Yang berperan di sini adalah hati manusia. Ada beberapa kejahatan yang tidak tampak. Ketika seseorang berburuk sangka kepada orang lain, suudzon, ini adalah dosa dalam kategori dosa batin. Ketika seseorang mencari-cari kesalahan orang lain, itu juga merupakan dosa batin. Ketika seseorang memiliki rasa dengki, rasa hasud kepada orang lain, itu juga masuk dalam kategori dosa yang batin. Ini dalam klasifikasi dan pembagian pertama. Dalam klasifikasi yang lain, dalam pembagian yang lain, dosa biasanya dibagi kepada apa yang disebut dengan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang
Allah mengancam pelakunya dengan siksa neraka. Mengancam pelakunya dengan siksa neraka. Dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah dosa yang bisa mengakibatkan siksa neraka. Itu dosa besar. Sementara dosa kecil adalah yang selain itu. Yang selain itu. Kita perlu mengetahui dua macam klasifikasi dan pembagian dosa ini, bahwa ada dosa zahir, ada dosa batin. Ini akan bermanfaat bagi kita ketika kita hendak memahami lebih jauh tentang masalah dosa. Kita perlu juga tahu ada dosa besar dan ada dosa kecil, ya kan? Nah, poin yang lain yang tidak kalah pentingnya tentang dosa adalah kaitannya dengan dampak dosa terhadap pelaku. Dampak dosa terhadap pelaku perbuatan dosa. Apa dampak dosa yang dilakukan seseorang? Secara umum terdapat dua macam dampak dosa. Ada dampak yang bersifat eksternal dan sosial, kaitannya dengan masalah hubungan pelaku dosa dengan orang lain, hubungan dia dengan lingkungannya, dengan anak istrinya, dengan orang lain. Tentu eksternal artinya di luar dirinya. Dan ada dampak perbuatan dosa yang bersifat internal dan spiritual. Kali ini bukan berpengaruh ke atas bagaimana hubungan kita dengan orang di luar sana, tetapi bagaimana dampak dosa terhadap perilaku seseorang, terhadap jiwa, dan terhadap kepribadiannya. Ada dua macam dampak dosa seperti itu. Para fuqaha kita biasanya mereka membahas dampak-dampak dosa dari sisi sosial dan secara eksternal. Itu yang dibahas oleh para fuqaha. Fuqaha menjelaskan kepada kita dosa-dosa apa saja sih yang bisa berpengaruh ke atas kefasikan seseorang. Artinya kalau orang melakukannya dia menjadi insan fasik. Dosa-dosa yang mengeluarkan seseorang dari kategori orang adil. Dia tidak lagi menjadi orang adil kalau dia melakukannya. Dampak seperti apakah orang yang fasik karena perbuatan dosa, apakah dia kemudian boleh menjadi imam sholat jamaah atau tidak? Apakah dia bisa menjadi saksi untuk berbagai peristiwa seperti perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah dampak-dampak sosial, dampak-dampak eksternal dari perbuatan dosa yang biasanya menjadi ranah pembahasan para fuqaha kita. Sementara para urafa kita cenderung membahas dampak-dampak dosa secara spiritual, dampak-dampak dosa ke atas diri dan perilaku kita. Para urafa menganggap bahwasanya dosa adalah penyakit yang menimpa jiwa kita, ya. Penyakit yang bisa menimpa diri kita, yang bisa merusak hati, pikiran dan jiwa kita, yang tidak kalah pentingnya dari sisi dampak dari dosa-dosa, dari dampak-dampak yang bersifat eksternal, ya. Dampak yang bersifat spiritual menjadi ranah bagi para urafa untuk menjelaskannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menjadi dampak yang bersifat eksternal seringkali sesuatu yang mungkin ringan. Kalau kita hendak membandingkan antara dua dampak eksternal dan internal, maka seringkali kita dapatkan ada dosa-dosa yang secara eksternal sebetulnya pengaruhnya tidak seberapa, dampaknya tidak seberapa besar, namun secara spiritual dan internal punya pengaruh yang cukup besar. Sebut saja umpamanya dosa perkataan
untuk orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Orang berkata kepada kedua orang tuanya. Ada kalanya dari sisi dampak eksternal ringan. Bahkan kedua orang tua memaafkan, anaknya mengatakan seperti itu, selesai. Orang tuanya merasa tidak tersakiti, tidak apa. Tetapi secara spiritual, secara internal, terkadang dosa seperti itu menimbulkan pengaruh yang besar ke atas jiwa seseorang, utamanya ketika pelakunya menganggap ringan perbuatan tersebut. Di sini bukan permasalahan seberapa besar dosa yang engkau lakukan dan seberapa besar pengaruhnya secara eksternal, tetapi Anda sebagai pelaku bagaimana melihat perbuatan Anda tersebut. Apakah Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang ringan? Anda menganggap ringan perbuatan itu atau tidak? Kalau Anda menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan ringan, maka hadis Nabi mengatakan asyaddud dzunub mastahana bihi sahibuh. Dosa yang paling berat adalah mastahana bihi sahibuh, dosa yang diperingan, yang dianggap remeh, yang dianggap ringan oleh pelakunya. Begitu juga kaitannya dengan masalah dosa besar dan kecil. Dosa-dosa kecil dampaknya bisa menjadi dampak dosa besar apabila Anda juga terjatuh kepada perilaku yang sama, meringankan, kemudian mengulang-ulang perbuatan dosa kecil tersebut, maka mendadak dosa kecil tadi bisa menjadi dosa yang besar. Al-Imam Baqir alaihissalam mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus menerus, sebagaimana tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar. Teman-teman sekalian, apa yang seharusnya menjadi fokus kita dan titik berat kita ketika kita berhadapan dengan fakta berbagai dosa yang terkadang kita terjebak di dalamnya. Para urafa ketika berbicara tentang dosa-dosa zahir dan batin, sebagaimana yang sudah kita jelaskan klasifikasinya sebelum ini, mereka mengatakan bahwasanya perhatian kita kepada dosa-dosa batin seharusnya mendahului perhatian kita kepada dosa-dosa yang zahir. Tentu keduanya untuk ditinggalkan, keduanya untuk tidak dilakukan. Tetapi berbicara mana yang lebih penting dari berbagai dosa yang dilakukan seseorang, para urafa mengatakan bahwa yang lebih penting adalah meninggalkan dosa-dosa yang bersifat batin. Karena dosa-dosa yang bersifat batin, dia bukan hanya merusak hubungan kita dengan lingkungan kita, dengan sesama kita, tetapi ia bisa merusak seluruh amal perbuatan kita, bisa menghancurkan semua apa yang sudah kita ikhtiarkan dari berbagai kebaikan. Salah satu dari dosa batin adalah dosa hasad, sifat hasud dan dengki kepada sesama adalah perbuatan dosa batin yang tingkat destruktifnya adalah menghabisi semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Hasud, dosa hasud yang merupakan salah satu dosa batin, ya'kulul hasanat, dia bisa menghabisi, menggerogoti, menghabisi semua kebaikan
yang kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api bisa membakar kayu yang kering. Itulah kenapa para urafa menekankan seseorang memperhatikan masalah dosa yang bersifat batin, yang bahkan mungkin orang lain tidak tahu bahwa Anda berada di dalamnya. Sifat benci kepada orang lain tanpa alasan yang disebut dengan hiqd. Disebutkan bahwasanya dalam hadis al-hiqdu sababul fitan. Kedengkian adalah penyebab dari berbagai fitnah yang dialami oleh seseorang atau oleh sebuah masyarakat. Betapa destruktifnya dosa-dosa yang bersifat batin. Oleh sebab itu perhatian kita ke arah sana harus lebih besar. Bukan berarti meremehkan dosa-dosa yang bersifat zahir, tetapi dosa-dosa batin harus menjadi perhatian yang lebih bagi kita. Orang atau kelompok orang yang memberikan perhatian berlebih terhadap dosa-dosa zahir dan mengabaikan dosa-dosa batin, hal seperti itu akan menyebabkan kita tidak mampu mengukur kebaikan seseorang. Kalau kita memberikan perhatian yang berlebih terhadap dosa yang bersifat zahir dan mengabaikan dosa yang bersifat batin, maka kita akan cenderung tertipu, teman-teman, dengan permasalahan apa yang tampak, apa yang ditampilkan orang. Ketika sebagian orang menganggap bahwa beragama adalah bagaimana menjaga tampilan Anda yang islami, katanya. Bagaimana Anda mengenakan celana di atas mata kaki, bagaimana Anda mengenakan baju putih-putih, bagaimana Anda mengatur jenggot Anda, bagaimana Anda melaksanakan ibadah-ibadah yang tampak, sholat, jamaah, puasa, dan seterusnya. Kalau orang memberikan perhatian berlebih kepada hal itu dan mengabaikan hal-hal yang bersifat batin, maka hal itu akan menjerumuskan kita kepada perilaku tertipu, baik kita sebagai pelaku atau kita yang hendak melihat orang lain. Padahal Al-Imam Ali As-Sajjad alaihissalam ketika hendak menjelaskan posisi manusia-manusia, beliau mengatakan la taghtarru bikathrati salatihim wa siyamihim. Jangan kalian tertipu dengan tampilan, dengan kebaikan-kebaikan yang tampak, tidak berdosa secara zahir, memperhatikan aturan-aturan yang kaitannya dengan praktek-praktek yang lahir, praktek-praktek yang zahir. Al-Imam Ali As-Sajjad mengatakan la taghtarru bikathrati siyamihim wa salatihim wa siyamihim walakin ikhtabiruhum 'inda sidqil hadits wa ada'il amanah. Uji mereka dalam tutur kata, apakah jujur ketika berbicara, apakah setia terhadap janji, apakah dia orang yang bisa dipercaya dengan amanat. Itu yang seharusnya menandai kebaikan atau keburukan seseorang, dan bukan apa yang tampak, apa yang ditampilkan. Ikhwan sekalian, banyak dari dosa-dosa batin sebetulnya mereferensi kepada satu dosa yang lebih besar. Ketika kita punya suudzon terhadap orang, punya buruk sangka, tidak pernah berpandangan positif tentang orang lain. Ketika kita sering mencari-cari kesalahan orang, ketika kita merasa maghrur, paling benar sendiri, orang lain salah. Dosa-dosa batin seperti itu sebetulnya mereferensi dan merujuk kepada satu dosa batin lain yang lebih besar. Apa dosa batin yang lebih besar yang menjadi sumber dari berbagai dosa batin yang terkadang dilakukan seseorang terhadap sesamanya?
Dosa batin yang lebih besar adalah dosa menghinakan kehormatan seseorang, menghinakan kehormatan manusia, apalagi manusia mukmin. Sebetulnya praktek suudzon, hiqd, hasad, perbuatan mencari kesalahan orang, mensalah-salahkan orang, mengaku paling benar sendiri, itu semua adalah gejala dari sebuah penyakit yang lebih besar, dari sebuah dosa yang lebih besar, dari sebuah dosa batin yang lebih besar, yaitu bahwa Anda tidak respect, tidak memberikan hormat kepada manusia, apalagi manusia mukmin. Anda menghinakan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak main-main, teman-teman sekalian, ketika menyatakan bahwasanya manusia adalah makhluk terhormat dan mulia. Kemuliaan manusia atau manusia itu sendiri di mata Allah adalah makhluk yang sakral, makhluk yang terhormat, makhluk yang mulia. Siapapun dia, apapun latar belakang agamanya, mazhabnya, warna kulitnya, etniknya, dan apapun lainnya. Allah tidak main-main ketika mengatakan laqad wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami Tuhan telah memuliakan Bani Adam. Manusia suci di hadapan Tuhan, sakral di hadapan Tuhan, mukarram, mulia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengatakan laqad karramna al-muslimin atau laqad karramna al-mu'minin. Tuhan berfirman laqad karramna bani Adam. Manusia itu sendiri sebagai manusia adalah makhluk mulia, memiliki semua kehormatan. Tentu ketika dia muslim, ketika dia mukmin, menjadi berlipat kehormatannya. Namun manusia itu sendiri adalah makhluk yang terhormat di mata Tuhan. Oleh sebab itu setiap dari kita juga harus mampu menjaga kehormatan manusia di hadapan yang lain. Teman-teman sekalian, sosok yang kita peringati di malam-malam Lailatul Qadar, utamanya malam ke-19 dan malam ke-21, adalah sosok yang mengajarkan kita untuk memuliakan manusia, bahkan termasuk musuhnya, bahkan termasuk mereka yang berbeda agama. Memuliakan dan menghormati manusia bahkan ketika dia adalah musuhnya, bahkan ketika dia adalah orang yang berbeda agamanya. Ali bin Abi Thalib alaihissalam, diriwayatkan suatu hari beliau berjalan bersama sahabat-sahabatnya melewati sebuah bangunan yang merupakan bangunan bekas gereja. Menyaksikan bangunan tersebut, salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Hadza makanun talama usya fihi Allah." Tempat ini dulunya sering digunakan untuk maksiat kepada Allah, kata salah seorang sahabat Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Mah, diam engkau. Hadza makanun talama ubida fihi Allah." Tempat ini dulunya sering digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak di hadapan orang-orang non-muslim, sehingga mungkin orang mengatakan, na'udzubillah, sebuah pencitraan. Tidak ada yang hendak disenangkan hatinya di hadapan sahabatnya sendiri. Bagian dari keyakinan Ali bahwa orang salah dalam cara beribadah itu masalah mereka, tapi bahwa keinginan mereka adalah ingin menyembah Tuhannya. Hadza makanun talama ubida fihi Allah. Itu kata Ali, menghormati manusia yang bahkan berbeda agama. Dan kita semua tahu sejarah menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib yang di malam seperti malam ini, atau tepatnya Fajar, hari ke-19 Ramadan, setelah Al-Mal'un Ibn Muljam memukulkan pedang beracunnya ke kepala Ali bin Abi Thalib, dan beliau mengkhawatirkan nyawanya, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan betapa ia memuliakan manusia.
Ali berkata dan berpesan kepada putranya Al-Hasan, mengatakan, wahai Hasan, wahai putraku Hasan, apabila aku hidup, aku tahu bagaimana memperlakukan Ibn Muljam. Isyarat bahwa beliau akan memaafkan. Tapi apabila aku wafat, maka perlakukan dia dengan baik dan adil. Satu pukulan untuk membalas satu pukulan. Jangan sampai menistakan dia dengan mencincangnya atau lainnya. Perlakukan dia dengan adil. Dan yang lebih penting, ya Hasan, berikan kepadanya makanan seperti yang engkau berikan kepadaku. Itu Ali bin Abi Thalib. Mengajarkan kepada kita untuk memuliakan manusia. Teman-teman sekalian, apabila di hari-hari ini kita menyaksikan ada sekelompok orang yang mendakwa, yang mengaku sebagai muslim, namun bersedia bukan hanya menyalahkan, bukan hanya mencari kesalahan, bukan hanya berburuk sangka, tetapi menganggap paling benar sendiri, sehingga bersedia untuk melakukan apapun terhadap orang yang berbeda dari sisi agama atau dari sisi mazhab atau bahkan dari sisi pilihan politik, bersedia untuk mempersalahkannya, menyakitinya, bahkan membantainya, seperti yang kita saksikan terjadi di Suriah beberapa hari ini. Apabila ada kelompok seperti itu yang mengaku sebagai muslim, maka minim yang bisa kita katakan kepada orang-orang ini adalah bahwa betapa kalian jauh dari ajaran Ali bin Abi Thalib. Betapa kalian jauh dari ajaran Ali bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian, mengingkari posisi Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasul adalah masalah serius yang berpengaruh ke atas kehidupan umat Islam sepanjang zaman, yang kini kita saksikan pengaruh buruknya dari zaman ke zaman, utamanya di zaman ini ketika kita saksikan betapa harga jiwa seorang muslim lebih rendah dari, atau darah seorang muslim lebih murah dari darah seekor nyamuk. Dibantai, dibunuh, dibakar dengan berbagai cara keji hanya dikarenakan ada yang merasa bahwa mereka lebih benar, bahwa yang lain salah. Seperti yang saya katakan, bahwa banyak dosa kembali kepada dosa batin terbesar, yaitu menghinakan dan tidak menghormati sesama manusia. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran kita semua, ikhwan sekalian. Ikhwan sekalian, berbicara tentang dosa dan pengaruhnya atau dampaknya, maka setiap insan beriman, dia harus berusaha bukan hanya menghindari dosa-dosa, tetapi juga menghindarkan dirinya dari dampak dosa yang pernah ia lakukan. Tidak cukup bagi kita untuk sekedar membuat keputusan bahwa kita tidak akan lagi merugikan diri kita, membahayakan diri kita, menyakiti dan menghancurkan diri kita dengan berbuat dosa. Tidak cukup berkeputusan seperti itu, tetapi juga ada yang harus dibenahi dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Setiap insan beriman seharusnya ia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari dampak dosa dengan langkah pertama, yaitu langkah pengakuan. Ia butuh untuk mengakui bahwa dia tidak dalam posisi yang baik, bahwa dia pernah melakukan dosa-dosa, bahwa dia pernah menyakiti dirinya, merusak dirinya,
ia butuh sebagai langkah awal untuk membuat pengakuan. Kita semua diajari oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam, teman-teman sekalian. Jangan pernah mengaitkan pengakuan hanyalah tradisi atau keyakinan pengikut agama lain. Tidak, di kita pengakuan secara langsung di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang amat sangat ditekankan. Doa-doa Ahlul Bait alaihimussalam bisa kita telisik, bisa kita pelajarin teman-teman sekalian. Syarat dengan pengakuan. Bahkan sebelum mengajarkan kita bagaimana kita meminta sesuatu dari Tuhan, mengajarkan kepada kita untuk membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Betapa banyak doa dari Ahlul Bait yang mengajarkan hal tersebut. Saya ingin bawakan salah satu contoh doa yang penuh dengan pengakuan adalah doa Arafah yang diajarkan oleh Imam Husain alaihissalam. Imam Husain diantaranya berkata di hadapan Tuhannya, "Thumma ana ya ilahi al-mu'tarifu bidhunubi faghfirha li." Ya Allah, inilah aku, hamba yang mengakui dosa-dosanya. Faghfirha li, untuk itu ampunilah dosa-dosa itu. Kemudian beliau mengatakan, "Ana alladhi asa'at, ana alladhi akhta'at, ana alladhi hamamt, ana alladhi jahilt, ana alladhi ghafalt." Dan seterusnya. Husain alaihissalam mengaku di hadapan Tuhannya, "Ya Allah, aku yang berbuat jahat. Ana alladhi asa'at, ana alladhi akhta'at, aku yang berbuat salah ya Allah. Ana alladhi hamamt, aku sendiri yang menginginkan dosa itu. Aku tidak mencari-cari pembenaran ya Allah. Ana alladhi hamamt, aku yang menginginkannya. Ana alladhi jahilt, aku yang berbuat bodoh ya Allah. Ana alladhi ghafalt, aku yang lalai ya Allah. Ana alladhi sahaut, aku yang lupa ya Allah." Dan pengakuan demi pengakuan diajarkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Ikhwan sekalian, pengakuan harus mengawali langkah berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu langkah taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mengaku terlebih dahulu, baru kemudian bertaubah kepadanya. Taubah secara ringkas adalah praktek rujuk kepada Tuhan, kembali kepada Allah ketika kita menjauh darinya dengan melakukan banyak dosa. Kita perlu kembali kepada Allah. Apakah kita butuh taubah, teman-teman sekalian? Ya, sangat butuh taubah. Kenapa? Karena berbagai dosa yang kita lakukan telah berhasil menciptakan kegelapan pada jiwa kita, menimbulkan kegelapan pada hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, "Innal 'abda idza adnaba kharajat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang hamba ketika berbuat dosa, maka timbul pada hatinya noda hitam, nuqtatun sauda. Fa in taba in mahat wa in ada adat. Noda-noda hitam yang tercipta karena dosa demi dosa. Apabila seseorang fa'intab, kalau dia bertaubat, in mahat, akan hilang noda-noda itu. Tetapi wa in ada, kalau dia kembali berbuat dosa, maka muncul kembali
noda-noda hitam tersebut, na'udzubillah, sampai pada tingkat di mana ia tidak lagi bisa membersihkannya. Kita membutuhkan doa teman-teman, membutuhkan taubah teman-teman sekalian, dikarenakan kita membutuhkan penerangan pada jiwa dan hati yang sudah mengalami kegelapan. Kita membutuhkan asupan untuk hati yang nyaris mati dikarenakan dosa yang dia lakukan. Tidak ada yang merasa cukup dari taubah. Taubah adalah kebutuhan keseharian kita teman-teman sekalian. Sama seperti kita butuh makan dan minum, kita butuh taubah dalam rangka perlahan mengikis berbagai pengaruh buruk dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa sebelumnya. Ada parameter yang cukup menarik teman-teman, yang mengukur keadaan seorang munafik dan keadaan seorang mukmin. Silahkan ukur kalian diri kalian sendiri, kira-kira kalian termasuk yang mana. Rasulullah bersabda bahwasanya innal munafiq idza adhnab kana dhanbuhu kadhubabatin marrat ala anfihi faqad tarathu wa innal mu'min idza adhnaba kana dhanbuhu kajabali abi Qubais ala sadrihi yuridu an yuzihahu. Parameter ini mudah untuk kita terapkan ke atas diri kita. Kira-kira kita termasuk dan tergolong yang mana? Rasul mengatakan seorang munafik ketika dia berbuat dosa, idza adznab kana dhanbuhu kadzubabatin marrat ala anfihi thumma tarathu. Orang munafik ketika berbuat dosa, dosa ibarat seekor lalat yang menghinggapi hidungnya dan kemudian terbang lagi. Tidak ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Tidak ada yang terusik dari jiwanya. Lalat menghinggap dan pergi. Tapi seorang mukmin, wa innal mu'min idza adznab kana dhanbuhu kajabali abi Qubais. Kalau seorang mukmin berbuat dosa, maka dosanya terasa seperti gunung di atas dadanya yang memberatkan dadanya. Yuridu an yuzihahu, maka ia ingin menghilangkan beban itu dari dadanya. Silahkan kita ukur, kira-kira kita tergolong yang mana. Ketika kita berbuat dosa, apakah kita menganggap seakan segala sesuatunya baik-baik saja, atau termasuk yang menganggap dosa sebagai sesuatu yang memberatkan? Teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa kita semua memerlukan bantuan Allah dalam setiap situasi, dalam semua situasi dalam hidup kita, khususnya dalam situasi sulit, dalam situasi yang kritis dan mencekam. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Kenapa kadang kita berteriak, memanggil, meminta solusi dan penyelesaian, tapi seakan tidak ada jawaban, tidak ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan, mungkin kita semua pernah mengalaminya dalam situasi yang amat sangat sulit, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga. Kita mengalami situasi yang sulit, kita meminta solusi dari Tuhan, memohon, berteriak, namun seakan tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Sesuai hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut terkadang disebabkan oleh karena suara kita terdengar asing oleh Tuhan dan malaikatnya. Karena kita tidak pernah menyapanya dalam situasi lapang dan baru menyapanya dalam situasi sulit. Tuhan seakan tidak mengenalnya. Suaranya asing, tidak pernah terdengar. Hadits qudsi mengatakan, abdi ta'arraf alayya fir rakha' a'rifka fisyiddah. Hambaku, kenalilah aku dalam situasi lapang, maka aku akan mengenalmu dalam situasi sulit. Tapi ketika kita tidak kembali kepadanya dan hanya
meminta dan memohon solusinya dalam situasi sulit, maka hal itu terasa asing oleh Allah dan para malaikatnya, dan panggilan kita tidak didengar olehnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, betapa kita membutuhkan taubah untuk banyak hal seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, teman-teman sekalian, kita butuh taubah untuk menghadapi kematian yang seringkali datang mendadak. Kematian yang seringkali datang mendadak, mengabaikan berapa umur kita, berapa kekayaan kita, dan seterusnya. Betapa kita sering menyaksikan peristiwa kematian, tapi sayangnya kita selalu gagal untuk mengambil pelajaran dari peristiwa kematian yang kita saksikan. Betapa sering kita mendengar teman kita, saudara kita, tetangga kita, kolega kita, dan seterusnya mati. Namun kita selalu pada saat yang sama gagal untuk memahami bahwasanya kematian, bahwasanya roda atau kendaraan maut bisa menghampiri kita setiap saat, bisa menghampiri kita setiap saat, mengabaikan sekali lagi berapa usia kita, bisa muda, bisa tua, berapa kekayaan kita, kita bisa orang miskin, bisa orang kaya, apakah kita memiliki kedudukan atau tidak. Dan yang paling mengerikan, teman-teman sekalian, ketika datang saatnya, maka ia mengabaikan apakah kita sudah siap atau belum siap untuk menghadapinya. Tidak penting bagi kematian untuk datang memastikan dulu bahwa kita sudah siap. Kadang ia datang sementara kita belum siap. Ya Allah, di malam mulia, malam kesyahidan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, malam Lailatul Qadar, ya Allah, kami ingin kembali kepadamu, ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami ingin kembali kepadamu, ya Allah. Namun tariklah kami kepadamu. Thumma taballah liyatubu. Kami yakin, ya Allah, tidak seorang pun kembali kepadamu kecuali terlebih dahulu Engkau datang kepadanya dan mengajaknya untuk kembali. Oleh sebab itu kami membutuhkan karunia dan inayah-Mu, ya Allah. Tariklah kami, datanglah, ajaklah kami untuk kembali kepadamu. Tidak ada seorang pun dari hamba-Mu yang kembali dengan sendirinya. Engkau datang kepadanya terlebih dahulu. Datanglah kepada kami, tariklah kami, ajaklah kami untuk bertaubat dan kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami sampai Ramadan ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hingga kami hidup di Ramadan tahun ini. Namun jujur, ya Allah, jujur, ya Allah, kami resah, kami risau. Apakah Ramadan tahun ini benar-benar bisa mengantarkan kami kepada pengampunan-Mu? Apakah Ramadan tahun ini tidak berbeda dari sebelum-sebelumnya? Apakah Ramadan ini betul-betul bisa menciptakan perubahan, bisa mengantarkan aku kepada kebaikan seperti yang Engkau kehendaki, ya Allah? Itu yang menjadi kerisauan kami, itu yang menjadi kegelisahan kami, ya Allah. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah bosan untuk menghadap-Mu. Dan kami tidak sendiri, ya Allah. Kami tidak sendiri. Kami akan hadirkan hal-hal yang paling berharga. Kami akan hadirkan hal-hal yang paling Engkau cintai, yang paling mulia di mata-Mu, ya Allah. Bukankah Engkau menyebut Quran dan Ahlul Bait
adalah dua hal yang paling berharga yang bisa menyelamatkan umat manusia. Di malam ini kami datang menghadirkan keduanya, ya Allah. Kami akan hadirkan Qur'an-Mu, kami akan hadirkan nama-nama Ahlul Bait, kami akan bertawassul dengan keduanya, ya Allah. Apabila kami tidak layak untuk Engkau dengar, ya Allah, karena dosa-dosa kami, maka lihatlah Qur'an-Mu, ya Allah. Lihatlah Rasul-Mu, lihatlah Ahlul Bait Nabi-Mu. Demi kedudukan tinggi Al-Quran dan Ahlul Bait di sisi-Mu, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Terimalah pengakuan kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang betul-betul mengantarkan kami